Nah, ini juga yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa sebelum saya masuk sini ya. Nah, teman-teman semua ya, Magic Life ini kan kalau Anda perhatikan bonusnya itu besar sekali ya. Kemudian ketika terjadi pasangan itu bisa lebih dari 50%, khususnya yang mobile ya 30 juta ya. Itu ketika mereka masuk dua kiri kanan 30 juta itu sudah dapat 21,3 juta. Jadi lebih dari 60 ya, boleh dikatakan hampir 7 ya 65-70% udah kembali modal ya. Nah, karena besarnya ya 40% kan bonus sponsor ya. Nah, karena besarnya bonus sponsornya ya, itu biasanya jaringan itu terjebak di mana? Terjebak di pekerjaan seperti bekerja di kantoran ya, bekerja di tempat sekarang ini. Padahal bisnis ini dirancang untuk membangun aset. Kita lihat bersama-sama ya. Nah, orang yang bekerja ya, ini banyak jaringan di mana Magic Life itu terjebak di sini. Jadi mereka membangun Magic Life ini seperti paradigma umum ya, bekerja kemudian ya dapat penghasilan ya. Kemudian kalau mereka tidak bekerja nggak dapat penghasilan. Sama dengan paradigma umum orang bekerja di kantor gitu, atau misalnya seorang pengacara dia hanya bisa dibayar ketika dia membarterkan waktunya dengan ya uang, atau seorang dokter ya, dia membarterkan waktunya dengan praktek jam praktek dia, atau Anda yang kerja di kantoran itu bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Dan ini 95% orang di dunia melakukan hal seperti ini ya. Dan banyak ya, karena ini sebuah kebiasaan yang umum, makanya bagi teman-teman yang tidak mengerti tentang membangun aset itu masuk di Magic Life melakukan hal yang sama. Padahal sebenarnya tujuannya bukan ini. Ya, tujuannya apa? Di Magic Life ini kita harus menggunakan paradigma yang kedua, yaitu apa? Kita kerja, kemudian apa? Tujuannya apa? Bukan untuk cari uang, ya, tapi kita bangun aset. Dari aset yang sudah terbentuk, itulah yang akan memberikan penghasilan. Nah, bagaimana kita membangun aset di bisnis ini nanti saya akan ceritakan ya. Nah, kalaupun kita sudah tidak kerja lagi, tapi ketika aset sudah terbentuk, kita tetap akan mendapatkan penghasilan residual atau pasif, ya, seperti itu. Nah, menurut Robert Kiyosaki, itu cara orang mencari uang itu ada 4 cara. Yang sebelah kiri ini kuadran kiri, dan di sebelah kanan ini kuadran kanan. Yang kiri ini, ya, employee, ya kerja, ada majikan atau perusahaan, kita dibayar sesuai dengan posisi kita. Ya, jadi kita membarterkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Sama juga dengan self-employee. Self-employee ini seperti dokter, pengacara, artis, aktor, olahragawan ada di sini. Atau penjaga toko, ya, toko kelontongan. Ya, kenapa? Karena kalau mereka tidak jaga toko, mereka tidak dapat uang. Sama juga dengan dokter, kalau tidak praktik tidak dapat uang. Sama juga dengan olahragawan, kalau tidak bertanding tidak dapat uang. Itu yang di sini kuadran kiri ini membarterkan tenaga, waktu untuk mendapatkan uang. Jadi mereka dibayar sesuai dengan kontribusi dari apa yang mereka kerjakan. Nah, di sebelah kanan ini, inilah sebenarnya yang diciptakan ya untuk kita bangun aset di bisnis ini ya. Nah, sebelah kanan ini disebut sebagai kuadran kanan. Ini dilakukan oleh orang-orang kaya di dunia, orang-orang yang membangun aset. Ya, itu ada 2, business owner, yaitu pemilik bisnis, tapi bisnisnya bukan sembarangan bisnis. Bisnis yang punya sistem. Yang punya sistem artinya sistem itu bekerja terus-menerus walaupun si pemiliknya tidak hadir secara fisik 1 sampai 2 tahun itu nggak apa-apa, tetap berjalan. Ya, itu yang disebut perusahaan yang punya sistem. Nah, ada 3 ya perusahaan yang punya sistem seperti ini. Ada konglomerasi, yaitu orang yang punya uang banyak, mereka menyewa ya, membangun perusahaan, kemudian membuat sistemnya sedemikian rupa sehingga
Ketika sistemnya sudah jalan, ya pemilik perusahaan tidak perlu ke kantor lagi gitu. Itu konglomerasi. Jadi membangun sistem dari awal. Nah, yang kedua franchise atau waralaba. Nah, waralaba ini ya itu orang tidak perlu bangun sistem, tapi tinggal membeli sistem yang sudah terbukti berhasil, seperti McD, ya Alfamart, Indomart, ya kemudian Kentucky Fried Chicken, ya dan lain sebagainya. Nah, tetapi harus punya uang yang cukup banyak dan juga lokasinya tidak sembarangan, ya khususnya untuk McD itu lokasinya harus lokasi premium, sehingga ketika orang mengajukan ingin membeli sistem McD itu tim McD itu akan mensurvei di mana akan dibangun perusahaan franchise tersebut, ya gerai dari franchise tersebut. Kalau tidak memenuhi standar tidak diterima. Dan ini McD kalau tidak salah itu di atas 5 miliar ya untuk membangun satu gerai. Nah, ada satu yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki itu network marketing atau multi level marketing atau direct selling. Itu termasuk bisnis yang bersistem. Ya. Nah, network marketing ini disebut sebagai bisnis yang bersistem oleh karena ada sekolah bisnisnya. Ya. Jadi dua institusi, pabrik dan sekolah bisnis itu ya, suatu institusi yang berbeda tapi bekerja sama di dalam sebuah tim. Ya. Dan tim inilah yang membangun jaringan dan kita ada di dalam tim tersebut, ya. Nah, ini ternyata sama kekuatannya, sama hebatnya dengan orang yang punya uang banyak membangun bisnis, ya. Kemudian orang yang punya banyak uang juga itu membeli sistem yang sudah jadi. Ini network marketing, ya. Nah, ketika ini sudah berhasil, maka kita kan suatu kali akan menjadi investor. Kita beli apa? Beli saham, ya, saham perusahaan, katakanlah ada saham yang IPO ya, katakanlah ada perusahaan yang baru ini launching dan itu perusahaan bagus, kita bisa beli atau kita macam-macam, ada reksadana dan lain sebagainya, ya. Oke, nah dari ketiga cara membangun bisnis ini tuh, ya, ini ada hal yang sangat luar biasa di mana keunggulan dari network marketing itu sangat luar biasa. Nah, perbandingan 3 cara membangun aset, ya. Ini sistemnya, ya. Ini namanya ini, kemudian modal ya, kita lihat. Nah, untuk sistem ya konglomerasi, franchise dan networking. Modal untuk konglomerasi besar, franchise juga besar, network marketing kecil. Karena contohnya kita masuk Magic Life kan cuma 2.475.000 dan Anda bisa buka cabang seluruh dunia. Wow. Ini belum tentu bisa buka cabang, ya. Kalau ini McD bisa. Nah, kemudian resikonya itu besar, ya. Artinya ketika orang membangun konglomerasi ini itu kebanyakan itu gagal. Hanya 5% juga yang berhasil, ya. Hanya 5%, paling hebat 20%. 80% gugur ya sebelum balik modal, ya. Nah, ini risikonya besar. Sama juga dengan ini, belum tentu untung, ya. Apalagi kalau lokasinya nggak strategis, itu bisa rugi. Makanya ketika orang mau beli franchise seperti McD dan Kentucky, ya itu ada tim yang mensurvei tempat gerai akan dibangun. Nah, kemudian network marketing, ya resikonya kecil, ya nyaris nggak ada lah. Anda beli produk, Anda tidak jalankan sekalipun, Anda tetap tidak rugi karena Anda punya produk, ya. Anda punya produk dan Anda konsumsi atau Anda jual. Seperti itu. Nah, kemudian tempat. Nah, tempat ini tertentu. Ya, kalau bangun pabrik nggak bisa pindah-pindah. Ya, demikian juga franchise. Kalau bangun gerai, nggak boleh pindah-pindah. Ya, sebab akan dilihat kembali gitu, disurvei ulang. Kemudian ini tempatnya fleksibel. Bisa di rumah, bisa di kantor, ya, bisa sementara Anda dalam perjalanan, atau bisa di rumah makan, ya, Anda berkantor di mana saja gitu. Bisa di taman, bisa di tempat kuliah kalau lagi jam istirahat, bisa juga ketika lagi makan siang, itu tempat kita membangun bisnis. Waktunya, kalau ini tertentu, ada jam kantornya, ini juga ada jam kerjanya.
Kalau kita fleksibel, kapanpun bisa. Ya, jadi tidak ada batasan jam berapa kita menjalankan bisnis networking. Lalu keahliannya ini spesifik. Ini membutuhkan banyak ahli di sini. Ya, ada ahli bangunan, ada ahli IT, ada ahli ekonomi, macam-macam. Ada ahli hukum dan lain sebagainya. Nah, keahliannya tidak perlu keahlian karena sudah ada sistem untuk franchise ya, yang sudah baku dan itu tinggal dijalankan, sistemnya sama. Sistem yang sama itu maksudnya begini. Seperti Kentucky Fried Chicken. Ayam goreng Kentucky Fried Chicken rasanya di Amerika dan di Jakarta sama. Ya. Potongan ukurannya juga sama. Sambalnya juga sama. Itu yang disebut ada sistem. Ya. Nah, kemudian untuk network marketing juga itu ada sistem. Sistemnya apa? Di business school kita. Jadi kita tidak perlu ya bagi teman-teman yang baru ya membangun bisnis ini tidak perlu Anda menciptakan sistem yang baru. Ya. Tidak perlu, karena sudah ada sistem, yaitu namanya Messi ya internasional yang dikelola oleh Pak JH dan leader-leader yang lain. Oke. Nah, kemudian biaya operasional kita lihat. Konglomerasi pasti besar, ya. 50 tahun mungkin baru break even point. Ini mungkin lebih dari 5 tahun baru break even point, ya. Biaya operasional besarnya. Gaji karyawan, gaji riset, gaji marketing dan lain sebagainya. Ini juga ya gaji karyawan, ya lembur dan lain sebagainya. Nah, ini biaya operasionalnya nyaris nggak ada di zaman corona ini. Ya, Anda bisa membangun bisnis ini dari rumah dengan menggunakan HP. Modalnya apa? Cuma pulsa data. Ya, pulsa data itu sangat kecil. Untuk saat ini itu betul-betul sebuah peluang yang sangat luar biasa. Nah, saya akan menekankan di sistem nantinya ya, Bapak Ibu ya. Boleh kita lihat sama-sama ya. Nah, apa itu MLM? MLM, ya kita lihat bersama-sama. Mungkin ada yang mengatakan MLM itu apa sih? Atau direct selling itu apa? Atau multi level marketing atau network marketing itu apa? Mungkin di antara kita ada yang belum tahu, kita lihat bersama-sama. Ini katakanlah ada pabrik atau importir, ya. Mereka mengeluarkan biaya pembuatan barang atau biaya impor barang dan ada iklan. Mereka bayar iklan, bintang iklan, ya. Di sini biaya transportasi, ya, ada juga ya, katakanlah seperti itu. Dan kemudian untuk mendistribusikan barang ini, ya, pabrik ini butuh namanya distributor nasional. Nah, katakanlah di Jakarta, nasional, kemudian ke provinsi, ya, kemudian kemana? Ke kabupaten atau kota, ya, seperti ini. Di kota kemudian di pengecer, dari pengecer barulah nanti kita sebagai konsumen, ya. Jadi ada jalur, ya, jalur dari pabrik ke distributor nasional, distributor provinsi, kabupaten, kota, pengecer, dan kemudian barulah produk itu sampai ke kita. Ini hanya contoh saja untuk memudahkan Anda menyerap apa itu multi level marketing. Nah, kalau Anda perhatikan setiap jalur distribusi ini itu ada harga. Nah, pabrik ini menjual produknya ke distributor nasional 1.000. Nah, 1.000 ini mereka sudah hitung, sudah termasuk untuk biaya produksi, iklan, dan untuk kalau misalnya bukan mereka yang produksi itu import. Nah, ini mereka sudah untung. Kemudian nasional ini mereka jual, ya, salurkan ke masing-masing provinsi, mereka tambah 500, itu keuntungan mereka. Jadi setiap produk itu mereka dapat untung 500. Begitu seterusnya. Provinsi ke kabupaten itu mereka dapat, provinsi dapat 500 juga, kabupaten juga begitu, ke kota itu dapat 500 juga. Nah, terakhir dari distributor kota itu masuk ke pengecer itu mereka jual 3.000 dan pengecer nggak mau juga dong, ya, nggak dapat untung, dia harus dapat untung juga supaya tetap berjalan. Nah, tiba ke customer dari harga barang 1.000 itu menjadi 3.500. Seperti ini contohnya ya. Katakanlah Indomie mungkin modalnya cuma 750 misalnya. Sampai ke kita itu 2.500. Ini seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai jalur distribusi barang atau jalur distribusi barang secara konvensional. Nah, kalau di network marketing atau multi level marketing atau direct selling ini dihilangkan semua. Oke, kita lihat dulu sebelum ya. Nah, biaya jalur distribusi barang itu 3.500 dikurang
harga sebenarnya di pabrik 1.000. Ada selisih, ya, ada biaya, ya, jalur distribusi sebesar 2.500, ya. Nah, kemudian kalau di netto marketing ini nggak ada, dihilangkan. Tetapi harganya tetap 3.500 sampai di konsumer. Ya, jadi dari pabrik atau importir, ya. Kemudian apa? Disalurkan lewat distributor. Nah, biasanya seperti kita Magic Life, itu kita juga sebagai konsumennya, ya, atau customernya. Nah, sama harganya, cuma bedanya sekarang yang biaya 2.500 ini dikasih ke siapa? Itu dikasih ke distributor dalam bentuk bonus, ya. Ya, saya harap dengan pengertian ini Anda bisa mengerti apa itu multi level marketing, ya. Oke. Nah, apa kunci kesuksesan di multi level marketing? 1, duplikasi. Apa yang disebut sebagai duplikasi? Ya. Kadang-kadang kalau Anda selalu ikut presentasi kita, ya. Presentasi yang saya yang bawakan atau Ibu Furaida atau teman-teman yang lain, ya, Pak J ataupun Ibu Susi dan lain sebagainya, itu selalu ada kata duplikasi di 7 langkah sukses, ya. Nah, duplikasi itu apa sih? Nah, kita lihat bersama-sama. Duplikasi adalah suatu proses atau metode atau cara menciptakan suatu duplikat atau tiruan dari patron atau contoh aslinya. Itu duplikasi, ya. Itu kalau dalam bentuk barang. Nah, kalau ada juga duplikasi yang lain, itu duplikasi proses. Jadi langkah-langkah yang dilakukan, ya, seperti ini. Suatu proses melakukan hal yang sama yang telah dilakukan oleh orang lain. Jadi kita mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Itu juga disebut sebagai duplikasi. Nah, ini ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, tiruan dari duplikat tersebut, ya, 1 dan 2, ya, itu harus cukup bagus untuk digunakan dalam menciptakan tiruan selanjutnya. Artinya ada kesamaan, ya, ada proses yang sama. Kalau misalnya di sini, ya, jadi melakukan hal yang sama yang telah dilakukan oleh orang lain, ya, seperti itu. Jadi ada proses duplikasi, ada proses pendidikan, ada proses pelatihan di sini, sehingga apa yang misalnya orang lain lakukan kita tiru. Cuman itu doang, ya. Nah, contohnya gini. Kita lihat coba, ya, pasti Anda tertawa. Ini contoh duplikasi, ya. Anda perhatikan baik-baik. Ini orang mengajarkan naik motor, kemudian belok-belok, ya, gitu. Dia ulang lagi. Ini sama dengan mentor kita, ya. Upline kita mengajarkan kepada ini sistemnya, ya. Ini dia mengajarkan lagi ke bawah. Ya. Masih oke, ya, masih boleh. Nah, kemudian berikutnya diajarkan juga ke downline-nya, ke bawah, ya. Ya, Anda bisa lihat prosesnya, ya, mulai berubah, ya. Nah, ini lagi. Ini proses duplikasi, ya. Ya, balik. Ya, semakin jauh, ya, ketika tidak ada feedback itu akan, nah itu, ya, mulai berubah. Ya. Dari dia motor jadi bisa duplikasinya jadi seperti ini gitu, ya. Ini malah ya. Nah, disuruh ikut apa ini? Dicontohkan lagi terus. Jadi ini contoh duplikasi, ya. Nah, bisa lihat.
Belum dah. Belum dah. Diajarin lagi ke bawah. Enak tahu lah, lesnya kita orang. Kita goyang kepala sedikit. Gila, goyangnya. Kita paling tahu. Malah kita paling. Contoh duplikasi ya. Tadi diajarin naik motor, ujung terakhir apa yang diajarkan? Hasilnya apa? Bahayanya kalau duplikasinya salah ya. Kalau ada duplikasinya yang di apa namanya nilainya dikurangi, nanti akan seperti itu. Nah, duplikasi di dunia multi level marketing ya. Dalam MLM, menduplikasi berarti mewariskan ke bawah atau menanamkan pengetahuan. Bisa juga mengajarkan, melatih downline. Intinya di sini ada pemuridan, ya. Kita muridkan downline kita, ya. Semua yang telah Anda ketahui atau telah Anda pelajari. Hal-hal di mana telah membuahkan hasil bagi Anda dan sangat membantu downline Anda. Nah, itu perlu diajarkan ke bawah, ya. Kita punya 7 langkah sukses ya. Nah, yang kedua, secara teknis, Anda mulai untuk menduplikasikan sistem, ya bukan duplikasikan diri kita ya, sistem, ya kepada downline langsung Anda, kemudian downline langsung Anda mulai menduplikasikan kepada downline langsungnya juga, ya. Idealnya proses ini harus dimulai dari diri Anda sendiri, dari kita, dan bergerak turun hingga distributor terakhir dalam jalurnya. Nah, contoh distributor A disebut berhasil, ya, hanya jika distributor B cukup mampu untuk melakukan duplikasi kepada distributor C. Sama halnya juga untuk dapat mempertimbangkan bahwa usaha menduplikasikan si B disebut berhasil bila B dapat melatih si C untuk menduplikasikan kepada D. Seperti itu. Jadi di dunia multi level marketing ini duplikasi ini sangat-sangat esensi, dan ini tidak ada tawar-menawar. Kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, maka duplikasi itu harus jalan, ya. Makanya kita membentuk sebuah sistem yang gampang diduplikasi. Tidak perlu canggih-canggih, ya. Nah, apa yang Anda butuhkan untuk menduplikasikan ke bawah? Apa yang diduplikasikan? Bukan diri Anda, bukan. Yang diduplikasikan itu adalah sistem. Salah satunya adalah 7 langkah sukses. Ya. Kenapa bukan diri kita yang kita duplikasi? Karena kita nggak bisa menduplikasikan diri kita. Ya, katakan Anda seorang dokter. Pengetahuan Anda tentang penyakit begitu luar biasanya, Anda tidak bisa mengajarkan orang yang sama sekali tidak punya latar belakang kedokteran. Sama juga dengan saya punya beberapa pengetahuan tentang IT. Ya, saya tidak bisa ajarkan semuanya karena Anda tidak siap. Anda tidak mampu misalnya begitu. Seorang yang elektro juga seperti itu. Jadi yang dilakukan di sini adalah melakukan 7 langkah sukses. Salah satunya, ya, itu kita menduplikasikan sistem. Ini contoh 7 langkah. Nah, kemudian duplikasi haruslah merupakan inti aktivitas dari setiap dan masing-masing distributor dalam jaringan Anda. Ya, jika duplikasi bukan merupakan ciri utama dari aktivitas jaringan Anda, maka yang terjadi adalah downline Anda mereka akan meraba-raba. Dan jujur saya boleh katakan, ya, ini banyak sekali jaringan yang melakukan, ya, khususnya presentasi itu meraba-raba dalam kegelapan. Mengajarkan bagaimana cara menggunakan website itu meraba-raba.
bagaimana melakukan presentasi itu meraba-raba. Seperti itu. Oleh karena apa? Sistemnya belum jalan. Ya, kemarin minggu lalu baru kita training tentang presentasi, ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, apa tujuannya? Yaitu efek multiplikasi, pelipat gandaan. Dari Anda sendiri menjadi 2, dari 2 menjadi 4, 4 menjadi berapa? 8 menjadi 16, 16 menjadi 32. Ya, dan seterusnya di level ke-12 itu menjadi 4098 orang. Sangat luar biasa kalau duplikasi ini jalan, ya. Nah, ada apa namanya kuasai 5W dan 1H, ya. Ini penting. Apa itu W? Itu why, mengapa? Ketika Anda melakukan duplikasi, Anda harus bertanya, kenapa saya melakukan? Why? Untuk apa? Why saya melakukan duplikasi? Yang pertama, ya, Anda harus tahu kenapa Anda melakukan duplikasi. Itu pertama agar bisnis Anda bertumbuh, ya, sehingga apa? Bertumbuh dan itu menciptakan freedom pasif, bertumbuh secara bebas, ya. Bertumbuh ini harusnya bertumbuh secara sehat, ya, besar dan sehat. Ini kurang di sini. Harusnya agar bisnis Anda bertumbuh secara sehat, besar dan sehat. Untuk apa? Ya, untuk menciptakan apa? Freedom, passive residual income, ya. Seperti ini, besar dan sehat, ya. Oke. Yang kedua, melahirkan leader-leader yang mandiri. Jadi harus, ya, kita melakukan duplikasi supaya kita melahirkan leader-leader yang mandiri. Tidak semua orang bisa menjadi leader. Tapi tentunya itu ada nanti cara bagi Anda yang memainkan peran dalam membangun bisnis ini. Anda akan tahu siapa leader-leader yang perlu Anda dampingi. Itu nanti ada trainingnya juga. Yang kemudian menciptakan kebebasan waktu atau time freedom, ya, dan menciptakan kebebasan finansial atau financial freedom, ya. Oke, baik. Apa yang diduplikasi, ya? Ini finansial ini, income ini, ya, kebebasan finansial ini, kebebasan finansial, financial freedom ini, salah tulis. What? Apa yang diduplikasi? Yaitu sistem. Salah satunya 7 langkah, ya. Anda menduplikasikan bukan diri Anda, saya ingatkan lagi, ya, tetapi sistem, yaitu salah satunya 7 langkah. Nah, kemudian yang ketiga, where? Di mana diduplikasi? Diduplikasi itu di level pertama Anda, ya. Level pertama Anda itu atau di level kedalaman di mana Anda mendapatkan orang inti, ya, core person. Orang inti ini adalah Anda bisa lihat dari produksi, omset, produksi orang yang dia bawa ke dalam organisasi Anda. Itulah orang inti. Nah, ini perlu di coaching, perlu dibawa ke sistem supaya mereka mengerti sistem dan mereka mengerjakan bisnisnya secara sistem, ya. Lalu kemudian when, kapan mulai diduplikasi? Mulai kita lakukan duplikasi sedini mungkin, ya, dimulai dari saat ketika Anda melakukan follow up. Ketika follow up kan Anda mengajarkan jaringan Anda tentang secara ringkas itu how to start, bagaimana cara menggunakan website, kemudian bercerita tentang 7 langkah, itulah yang diduplikasi, ya. Jadi makanya setiap pengembang jaringan di sini harus betul-betul menguasai yang namanya 7 langkah, bukan hanya secara teori, tapi secara praktis, ya, dengan melakukan. Kemudian who, ya, W yang keempat, who, siapa saja yang terlibat dalam duplikasi. Ada 3. Yang pertama upline Anda, kemudian Anda dan downline. Nah, seperti yang tadi, ya, itu ada pendampingan, ya. Cuman sayangnya tadi tidak ada ketika salah tidak ada tidak ada yang memberitahu bahwa itu salah. Jadi tidak ada koreksi. Kalau tadi contoh yang video tadi, ya. Jadi harus ada koreksi. Nah, sekarang how? Bagaimana caranya? Ya, caranya bagaimana kita melakukan duplikasi? Teaching by doing, mengajar dengan melakukan, mengajar dengan memberi contoh. Itu dia. Tidak ada cara lain. Nah,
bagi yang di bawah juga itu belajar dengan melakukan, belajar dengan meniru apa yang dilakukan oleh upline-nya, seperti itu. Nah, teman-teman, apa yang kita bahas itu yang ini ya. Ini saya tidak akan bahas, itu 7 langkah ya. Kita nanti punya sistem itu ya. Ini salah satunya ini ya. Ini yang kita duplikasi. Semua yang ada di sini itu kita duplikasi. Seperti itu. Saya tidak akan bahas ini ya. Nanti ada ininya sendiri. Nah, duplikasikan sistem ini pada jaringan Anda. Makanya 1 sampai 7 ini Anda harus melakukannya sedekat mungkin dengan cara yang diajarkan oleh sistem ketika Anda mengikuti ya network development training atau network orientation training ya, seperti itu. Itu harus Anda ketika ikut ini Anda bawa catatan dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lakukan duplikasi ini ya, itu akan menimbulkan efek bola salju. Ya, tadi kan saya sudah katakan, apa yang kita lakukan? 7 langkah sukses. Ya, 7 langkah sukses ini merupakan pekerjaan awal. Ya, semua distributor network marketing yang Magic Life ya untuk ya membesarkan bisnis ini pekerjaan awal. Ya, itu mengajarkan tentang 7 langkah. Nah, ini ada sebuah apa namanya? Hasil penelitian ya. Jadi setelah lebih dari 50 tahun studi statistik ya, Deming ya, seorang Amerika ya, pakar statistik ya, Amerika ya, dia terkenal sebagai pakar statistik, ada yang namanya disebut sebagai efek kupu-kupu ya. Artinya kepakaran sayap kupu-kupu katakanlah di suatu daerah itu menunjukkan di tempat lain itu bisa badai gitu. Ya seperti itu. Itu menurut ini. Nah, jadi setelah lebih dari 50 tahun studi statistik, Deming ya pakar ini Amerika efek kupu-kupu, dalam setiap proses ada awal dan akhir. Ya. Ada awalnya dan ada akhirnya, ya. Nah, kalau Anda fokus pada 15% pertama ya dari prosesnya dan menjalaninya dengan benar, maksudnya proses pertama ini apa? 7 langkah. Ya. Anda melakukan 7 langkah, kemudian Anda juga prosesnya menduplikasikan sistem ini ke jaringan Anda, kemudian Anda coach orang yang Anda di level pertama Anda mengajarkannya bagaimana menduplikasikan, dan itu berlanjut terus-menerus ya, maka Anda seolah-olah sudah memastikan setidaknya 85% dari hasil yang Anda inginkan. Jadi otomatis 85% itu akan berjalan sendiri. Maksudnya begini. Artinya dengan fokus 15% dari apapun, ya tadi 7 langkah sukses itu fokus Anda, ya. Dan sisa dari kesuksesan Anda di bisnis ini 85%-nya itu akan mengikutinya dengan sendiri. Ya. Inilah yang disebut sebagai efek kupu-kupu. Efek kupu-kupu. Snowball effect, ya. Awalnya kita sendiri, ya, kemudian kita presentasi, lalu kita cari core persen, orang inti. Sebab orang yang join itu kan tidak semuanya mau menjalankan bisnis ini. Nah, Anda mencari orang inti inilah yang Anda training ya tentang 7 langkah. Seperti itu. Ketika Anda melakukan 7 langkah dan juga mengajarkan bagaimana melakukan presentasi, ya, dan kemudian mengajarkan bagaimana menduplikasikan, maka ini semakin lama ya jaringan orang-orang yang inti Anda semakin besar. Karena mereka juga akan fokus ke orang inti. Seperti itu. Nah, ada nanti akan melewati no going back point atau no turning back point. Titik di mana tidak bisa kembali lagi gitu. Inilah yang disebut 15% ya, fokus pertama Anda ini membangun di sini 15%. 85%-nya akan berjalan secara otomatis. Seperti itulah. Nah, khusus untuk duplikasi itu ada ininya ya. Ini paling penting ya. Nah, Bapak Ibu ya, makanya kita butuh sistem di bisnis ini ya. Nah, yang saya lihat di lapangan ya, Messi sudah melakukan ya, sudah memberikan contoh ya, bagaimana presentasi standar kita ya, yaitu dengan memberikan standar presentasi kita.
Nah, kalau itu dirubah, artinya sama dengan seperti ini, ya. Orang yang mengubah presentasi, orang yang mengubah 7 langkah, ini dia melenceng dari target. Target awalnya kan sebenarnya ini, ya. Kita punya target di sini, katakanlah di sini impian kita tercapai, ya, di sini. Nah, artinya ini jalan ini itu harus mengikuti arahan dari sistem, arahan dari upline, ya, di sini. Sampai targetnya ini. Tetapi kadang-kadang di jaringan kita itu ada yang balelo, ada yang tidak mau ikut sistem sehingga melenceng dari target, ya, melenceng dari target. Ini bukan target, ini bukan lebih hebat sini, enggak, ya. Artinya kalau ini tidak diperbaiki, kalau tidak ada upaya melakukan koreksi, maka jaringan Anda itu akan meleset, jauh meleset dari apa yang diharapkan oleh sistem, yaitu impian Anda tercapai. Dan ini jauh. Ya, oleh sebab itu ketika ada jaringan Anda melakukan yang menurut sistem salah, maka sistem akan mengoreksinya. Ya, ketika setiap kali ada kesalahan atau mungkin keliru dikoreksi sehingga ini akan tetap di jalur ini dan akhirnya nanti target atau impian Anda tercapai. Nah, ini setiap kali ada menceng dikoreksi, dikembalikan ke sini. Ada yang menceng, ada yang tidak sesuai dengan sistem, ada melakukan presentasi yang berbeda dengan yang ini, yang kita sudah ajarkan, itu kita luruskan lagi. Kenapa? Karena contohnya gini, misalnya ada 3, yang sekarang ini Anda gunakan ada katakanlah 2 atau 3, ada 2 presentasi, ya. Kemudian dari 2 presentasi ini Anda ambil kanibal di sini gitu, sehingga muncul presentasi yang ketiga, ya. Dan itu akan terduplikasi, ya, terduplikasi oleh jaringan Anda. Apalagi kalau dibawa di jaringan Anda ada yang pintar, lebih pintar dari Anda, dia akan bikin presentasi yang lebih hebat, ya. Dia pikir dengan presentasi yang lebih hebat itu akan membuat dia bisnisnya jalan. No way. Di bisnis ini kunci utamanya untuk berhasil di bisnis ini adalah menciptakan namanya duplikasi. Termasuk kita menggunakan bahasa yang sama ketika kita melakukan presentasi. Seperti itu. Jadi tidak boleh berbeda, ya. Karena saya lihat ada presentasi yang tidak sama dengan Messi punya. Saya mau katakan kepada Anda, ketika ada jaringan Anda melakukan itu, Anda kembalikan ke sistem. Ya. Anda kembalikan ke sistem. Karena di presentasi presentasi yang benar itu bukan presentasi yang canggih, bukan. Presentasi yang benar adalah presentasi yang gampang ditiru oleh siapapun pemain jaringan. Apakah dia S2, S1, S2, S3, atau profesor sekalipun, atau ya orang tidak tamat SD sekalipun, dia bisa melakukan duplikasi. Dia bisa melaksanakan presentasi. Ya, oke. Yang seperti itu. Dan 7 langkah itu bisa dilakukan secara mandiri oleh semua orang yang ikut. Nah, ketika ini terjadi, maka akan tercipta namanya mesin uang MLM, ya, mesin uang MLM otomatis. Ya, itulah yang kita inginkan, kita membangun sistem di kuadran kanan sehingga terciptalah apa? Sistem yang berjalan dengan sendirinya. Misalnya suatu kali nanti saya, ya, di sini ada Pak Dwi, ada Pak Weli, ya, ada siapa lagi semua ya? Ya, ada Pak Slamet, ya, ada Bu Retno, ya, dan kemudian sistemnya jalan, ya. Suatu kali Anda misalnya keluar negeri selama 2 bulan, 3 bulan, Anda perlu khawatir. Karena apa? Sistemnya akan selalu, ya, mengkoreksi kalau ada yang salah. Dan ini targetnya Anda akan mendapatkan tetap passive income. Dan ini akan sehat. Seperti itu, ya. Nah, itu mungkin dari saya, ya. Saya akan selesaikan ini, kemudian kita tanya jawab. Silakan, ya. Oke, silakan. Ada yang mau tanya tentang presentasi ini, ya? Jadi di bisnis ini yang kita bangun, ya, adalah duplikasi, ya, duplikasi. Itu yang paling penting di bisnis ini. Oke.